Shalom saudara-saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan, bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan turunlah ke atas seluruh saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami minta supaya Engkau yang akan memberkati seluruh acara ibadah ini, Bapa. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, Engkau yang akan menjamah kami sekalian melalui ibadah ini. Engkau akan membuat mujizat-mujizat terjadi melalui ibadah ini. Amin, Yesus. Supaya kami boleh berubah, boleh menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu hidup kami. Dan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, Yes. dan diberikan sukacita surgawi. Kami mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan juga yang lemah supaya dikuatkan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau yang akan senantiasa menuntun, memimpin ibadah ini dari mula sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang kami agungkan, yang kami muliakan, kami berdoa. Semua mengatakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati, pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, yang selalu memberikan pengharapan baru, kekuatan baru, bahkan tuntunan atas kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan menuruti apa yang menjadi perintahnya, yaitu supaya kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Sebagai orang-orang yang percaya, semuanya harus menjadi saksi. Ada amin saudara? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Engkau terus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
Tuhanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami mau serahkan saat ini dalam tangan Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Walaupun Tuhan, mungkin Engkau izinkan keadaan yang tidak baik kami alami, tapi kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau tetap mengucap syukur. Inilah persembahan kami. Inilah korban persembahan kami kepadamu. Ucapan syukur, bibir yang memuliakan nama daripada Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Walaupun Tuhan secara muka kami tidak istilahnya bertatap muka di gereja berbakti, tapi melalui online kami bertatap muka. Dan kami percaya bahwa roh kami berkumpul bersama-sama di dalam ibadah ini ya Bapa. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjamah kepada kami sekalian. Berikan penghiburan-Mu, berikan kekuatan-Mu, berikan sukacita surgawi dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap memandang Engkau. Kami tetap percaya kepadamu ya Bapa. Bahwa Engkau segala-galanya lebih daripada emas dan perak di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Pada saat ini firman-Mu yang kudus, biarlah Tuhan, Engkau yang berkata-kata kepada kami. Sabda-Mu adalah merupakan pelita di dalam kehidupan kami, yang menerangi jalan hidup kami, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Di jalan-Mu kami boleh berjalan dan hidup. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang pada saat ini meneguhkan firman ini dengan tanda-tanda dan mujizat. Inilah doa kami. Seperti yang terjadi pada zaman rasul-rasul. Tanda-tanda mujizat meneguhkan pemberitaan Injil, meneguhkan perkataan daripada Allah. Sehingga membawa orang datang kepadamu, percaya kepadamu, yang lemah dikuatkan untuk tetap percaya Engkau. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau meneguhkan firman ini dengan tanda-tanda mujizat-Mu. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kuasa-Mu menjamah kami sekalian melalui firman ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan yang pada saat ini Tuhan yang berputus asa boleh mendapatkan pengharapan yang baru. Engkau pengharapan kami dan tidak ada nama lain yang menjadi pengharapan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan firman ini di dalam tangan Tuhan. Kuduskan, sucikan mulut lidahnya,
seluruh kehidupannya supaya boleh berkenan untuk melayani Sang Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan dan pembahasan kita itu mengenai masalah yang saya katakan dihambat tapi merambat, ya. Kalau segala sesuatu di dalam dunia ini dihambat, itu pasti akan mengalami kematian. Tetapi gereja di mana Tuhan diam di antara orang-orang yang percaya, di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, ketika penghambatan datang, bukan mati, bukan musnah. Tetapi ketika penghambatan datang, maka gereja akan semakin merambat ke daerah-daerah yang lain. Nah, pada kesempatan ini pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, ayat yang pertama, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea, ya. Murid-murid Yesus tersebar ke seluruh daerah Yudea, kecuali rasul-rasul. Karena mereka adalah pimpinan jemaat, ya, nggak boleh kabur, saudara sekalian, ketika kesulitan itu datang. Ya, mereka harus tetap berdiam di Yerusalem. Tapi murid-murid yang lain tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sekali lagi, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, sekali lagi ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ya, kita melihat di dalam ayat-ayat ini, yang pertama-tama kematian Stefanus merupakan awal dari timbulnya penganiayaan yang hebat. Saulus, nama dari Rasul Paulus sebelum ia bertobat dan menjadi rasul, setuju
Stefanus mati dibunuh. Ya, sekali lagi Saulus dikatakan di dalam ayat yang pertama setuju Stefanus mati dibunuh. Walaupun ia tidak turun tangan langsung di dalam perajaman atau pelemparan batu yang mengakibatkan pembunuhan Stefanus. Namun dengan menyetujui saja, ia juga tidak terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pelemparan batu. Jadi menyetujui, saudara sekalian, kejahatan itu dia tidak dapat terlepas daripada kejahatan walaupun ia tidak melakukan kejahatan. Menyetujui cara hidup yang tidak benar, hanya menyetujui, dia tidak berjalan atau hidup di jalan yang salah, tapi dia menyetujui, itu sudah berarti dia bersalah di hadapan Tuhan. Demikian yang dilakukan oleh Saulus. Dia menyetujui pembunuhan Stefanus. Dan dia bersalah karena menyetujui pembunuhan daripada Stefanus. Mari kita melihat, saudara sekalian, mengenai Stefanus. Stefanus berarti mahkota. Stefanus merupakan martir yang pertama daripada gereja Tuhan. Pengertian martir di sini adalah yang pertama, orang yang mati karena menyaksikan Yesus. Jadi menjadi saksi Yesus itu memiliki resiko dimusuhi. Menjadi saksi Yesus itu memiliki resiko ditangkap, dipenjara, dianiaya, bahkan di atas semuanya adalah mati oleh karena nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu pengertian martir, saudara sekalian. Jadi kalau dikatakan Stefanus merupakan martir, berarti dia mati karena menyaksikan nama Tuhan Yesus Kristus. Pengertian yang kedua, martir adalah orang yang mati karena mempertahankan imannya kepada Yesus. Dipaksa untuk meninggalkan Yesus. Dengan memakai cara-cara kekerasan. Namun tetap beriman kepada Kristus. Sehingga akhirnya mengalami kematian. Jadi martir di sini, saudara sekalian, bisa berarti orang yang mempertahankan imannya. Dan Alkitab mengatakan, pada zaman akhir ini, orang yang tetap bertahan di dalam imannya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Yang ketiga, martir adalah orang yang mati di dalam membela iman dan kepercayaannya terhadap Yesus. Sekali lagi saya ulangi. Martir pengertian yang pertama, orang yang mati karena menyaksikan Yesus. Yang kedua, martir itu berarti orang yang mempertahankan imannya kepada Yesus. Dan yang ketiga, orang yang membela iman kepercayaannya terhadap Yesus. Yang berakibat tentu risiko yang harus dihadapi adalah kematian.
Namun yang dapat kita pelajari daripada seorang tokoh yang bernama Stefanus, ia dapat mengampuni mereka yang melakukan kejahatan. Di dalam kesakitan karena dilempar dengan batu, karena dirajam, sebelum meninggal, ia menaikkan doa pengampunan. Seperti doa Tuhan Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Di dalam Kisah 7 ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Memang tidak gampang, saudara sekalian, untuk mengampuni ketika orang melakukan yang jahat terhadap kita. Ketika orang menipu kita. Ketika orang menyakiti hati kita. Ketika orang memfitnah kita. Namun pengampunan itu merupakan bentuk kasih terhadap sesama. Orang yang tidak hidup, yang tidak bisa mengampuni, itu tidak hidup di dalam hukum kasih. Sebenarnya di dalam Alkitab, saudara sekalian, bagi orang-orang yang percaya, hanya ada satu hukum yang harus dijalankan. Apa itu? Adalah hukum kasih. Kasihi Allah Tuhanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-12 dikatakan, kalau kita tidak bisa mengampuni terhadap orang-orang yang menjahati kita, maka Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Saudara dapat membaca di dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Jadi kalau kita berdoa memohon pengampunan, maka lebih dulu kita harus mampu mengampuni sesama kita. Baru Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, saudara sekalian, kalau yang pertama, Stefanus merupakan awal daripada penganiayaan hebat yang terjadi pada zaman itu, maka yang kedua, gereja dihambat, tapi tetap merambat. Kematian Stefanus menandai dimulainya gelombang penganiayaan terhadap gereja Tuhan. Saulus membinasakan jemaat. Di dalam arti kata menganiaya sampai mati. Laki-laki dan perempuan ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Penganiayaan terjadi menyebabkan jemaat keluar dari Yerusalem, menyebar ke Yudea dan Samaria, di mana mereka tetap memberitakan Injil. Nah, kita melihat Saulus, saudara sekalian, dia memiliki keyakinan dengan menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Ia menjalankan perintah agama, perintah Tuhan. Seolah-olah demikian, saudara sekalian. Banyak sekali penganiayaan-penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat orang-orang Kristen menderita. Hanya didasarkan apa? Hanya didasarkan orang yang melakukannya itu merasa bahwa dia melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dan akan mendapat pahala kalau melakukan hal itu. Apakah benar Saulus menjalankan perintah daripada Tuhan? Ini pertanyaannya, saudara sekalian. Di dalam Kisah 9 ayat 1-5, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Semangat.
untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, meminta surat kuasa daripadanya, meminta otoritas untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tidak dikatakan suara itu mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya jemaat Tuhan? Menganiaya gereja Tuhan? Menganiaya orang-orang yang percaya?" Pasti kebingungan, bukan? Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu mengatakan kepada Saulus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Pada mulanya Saulus berpikir dengan membasmi orang-orang Kristen, ia melakukan kehendak daripada Allah. Namun ketika di dalam perjalanan ke Damsyik itulah cahaya yang memancar dari langit menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Saulus. Apa yang dilakukan oleh Saulus? "Engkau menganiaya aku." Ketika Saulus mengatakan, "Siapa engkau, Tuhan?" maka suara itu mengatakan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Jadi yang Saulus lakukan itu bukan hanya menganiaya manusia, enggak. Tapi yang Saulus lakukan adalah menganiaya Tuhan. Yang Saulus lakukan bukan menjalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak ada untuk membunuh sesama, untuk menganiaya sesama, untuk melakukan kejahatan terhadap sesama. Perintah Tuhan adalah supaya kita melakukan yang baik terhadap sesama. Hidup ini menjadi berkat bagi sesama. Itu perintah daripada Tuhan. Dengan menganiaya orang-orang yang percaya pada saat itu, dia telah keliru. Dia telah melawan kepada Tuhan. Karena gereja adalah milik Tuhan. Karena dia adalah kepala daripada gereja itu sendiri. Melalui penglihatan ini, Saulus sadar. Saulus bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Saulus ditetapkan sebagai rasul oleh Tuhan Yesus Kristus. Saulus yang dahulu dikenal sebagai perusak gereja menjadi Paulus yang memenangkan banyak jiwa orang-orang yang bukan Yahudi. Saulus memiliki keyakinan kalau orang-orang Kristen itu diancam kematian, kalau orang-orang Kristen itu dibunuh, dianiaya, dipenjarakan, pasti orang-orang Kristen itu takut ancaman ini. Roh Kudus yang menyertai orang-orang yang percaya. Roh Kudus yang berdiam di dalam hati orang-orang yang percaya. Roh itu yang memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada mereka yang mengalami aniaya, mengalami penjara, mengalami kematian. Sehingga mereka tetap setia
di dalam imannya kepada Yesus. Ketika kita mengalami penderitaan, saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam segala penderitaan yang kita alami. Percayalah, saudara sekalian. Kita memiliki Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan tahu segala penderitaan kita. Pada kesempatan ini juga Tuhan tahu segala sakit penyakit kita. Segala air mata yang kita teteskan, segala keputusasaan kita. Tuhan tuh tahu, saudara sekalian. Dan saya percaya Tuhan bekerja. Yang ada di dalam hati kita, yang menyertai kita bekerja. Memberikan kekuatan. Supaya kita tetap percaya kepada Yesus. Tetap memandang kepada Dia. Sampai Ia menolong kepada kita. Saudara percaya itu? Bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang yang percaya saat itu. Mereka tidak menyangkali imannya kepada Kristus. Mereka tidak marah oleh karena aniaya. Kenapa Tuhan tidak menolong kami? Tapi mereka tetap setia kepada Yesus. Tetap memandang kepada Yesus. Sampai akhir kehidupan mereka. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, orang yang setia itu orang yang sangat berbahagia. Karena dia akan menerima mahkota kehidupan. Dan kepada yang lain-lain, saudara sekalian, walaupun mereka menghindar dari penganiayaan yang hebat yang terjadi di Yerusalem, dan menyebar ke daerah Yudea dan Samaria, Roh Kudus juga bekerja. Ya, di satu pihak mereka menghindar dari penganiayaan, tetapi Roh Kudus juga bekerja, saudara sekalian, di dalam diri mereka. Untuk apa? Untuk memberi keberanian, untuk memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka berani. Mereka menjadi militan, saudara sekalian. Militan untuk keburukan adalah jelek, saudara sekalian. Tapi militan untuk hal yang baik adalah baik, saudara sekalian. Mereka menyebar ke Yudea dan Samaria. Dan mereka memberitakan Injil. Injil tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dirintangi. Ketika manusia mencoba untuk merintangi Injil yang merupakan kekuatan Allah, yang merupakan kuasa daripada Allah, maka Injil itu akan menyebar, merambat ke daerah-daerah yang lain. Itu sebabnya, saudara sekalian, orang-orang yang berada di Samaria, di Yudea, mereka mendengar pemberitaan Injil. Nah, saudara sekalian, kita lihat, saudara, bahwa Rasul Paulus memiliki pemikiran bahwa melalui penganiayaan, jemaat atau gereja menjadi ambruk. Orang-orang Kristen takut akan meninggalkan imannya, orang-orang Kristen tidak akan berani berbicara tentang Injil. Ia tidak tahu bahwa Roh Allah itu ada di dalam diri orang-orang yang percaya, menyertai, memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk tetap memberitakan Injil keselamatan. Mereka dihambat, tetapi mereka merambat, saudara sekalian, ke daerah lain. Itu sebabnya Yudea atau daerah Yudea dan Samaria, mereka mendengar berita Injil. Karena di dalam Injil itu ada kekuatan, ada kuasa daripada Allah. Dan ini disadari oleh Rasul Paulus ketika dia bertobat menjadi orang yang percaya. Ketika dia menjadi rasul yang memberitakan Injil keselamatan itu. Rasul ini mengatakan di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh, aku memiliki iman yang kuat di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan atau kuasa Allah, power of God,
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang yang menolak Injil, orang yang tidak mau percaya, tidak selamat dan akan binasa dalam penghukuman Allah. Tuhan memakai penganiayaan supaya orang-orang Kristen keluar dari Yerusalem dan menjadi saksi di Yudea dan Samaria. Menggenapi apa yang Yesus katakan. Ini pemikiran pribadi saya. Andai kata tidak terjadi penganiayaan, mungkin orang-orang Kristen itu akan tetap tinggal di Yerusalem. Karena apa? Karena mereka merasa betah, nyaman. Di mana jemaat saling mengasihi, saling tolong-menolong, sehingga seluruh jemaat tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi dengan penganiayaan, Tuhan menggebrak gereja supaya keluar dari Yerusalem dan mulai memberitakan Injil keselamatan ke daerah-daerah yang lain. Sesuai dengan kehendak daripada Kristus, di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini kehendak daripada Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya menjadi saksi Yesus. Baik di dalam perkataan dan perbuatan kita. Berani menyaksikan Yesus melalui mulut kita. Melalui perkataan dan perbuatan kita. Kita menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang melihat kehidupan kita, mereka boleh percaya akan nama daripada Tuhan dan diselamatkan. Hal yang ketiga, Samaria menerima pemberitaan Injil. Salah seorang yang keluar dari Yerusalem adalah Filipus. Ia adalah diaken dan juga pemberita Injil. Kisah 21 ayat 8, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ, tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu. Yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Siapa Filipus? Filipus adalah salah satu dari 7 diaken. Saudara membaca itu di dalam Kisah 6 ayat yang ke-5. Dan ia juga pemberita Injil. Ketika penganiayaan terjadi, rasul-rasul tetap di tempat. Tetapi yang lain-lain keluar daripada Yerusalem. Dan mereka merambat ke daerah Yudea dan Samaria. Sambil memberitakan Injil. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa rasul-rasul tetap di Yerusalem. Ya, pimpinan-pimpinan jemaat tidak boleh jadi pengecut, lari terbirit-birit lebih dulu menyelamatkan diri ketika penganiayaan terjadi di gereja. Meninggalkan domba-domba Tuhan. Seluruh jemaat mereka ngungsi keluar dari Yerusalem. Salah satu adalah Filipus. Ia pergi ke suatu kota di Samaria. Ia memberitakan Injil kepada orang-orang di situ, disertai dengan tanda-tanda yang diadakan. Orang-orang yang dirasuk setan dilepaskan, yang lumpuh dan timpang disembuhkan. Sehingga mereka yang mendengar berita Injil dengan bulat hati menerima yang diberitakan, yaitu Yesus. Sangat besar sukacita dalam kota itu. Pemberitaan Injil yang disertai dengan kuasa akan membuat orang yang mendengar percaya Yesus. Kalau kita menginginkan terjadi penuaian jiwa besar-besaran pada akhir zaman, maka kita harus meminta Tuhan melengkapi kembali gereja di dalam pemberitaan Injil dengan kuasa. Supaya kita memberitakan Kristus disertai dengan tanda-tanda mujizat. Sehingga banyak jiwa diselamatkan. Penghambatan terhadap gereja merupakan penghambatan terhadap Tuhan yang menjadi kepala gereja. Penghambatan terhadap gereja akan membuat gereja bukan musnah,
tapi semakin merambat karena darah martir adalah benih gereja, kata Tertullianus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami serahkan firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri pada akhir zaman menjadikan kami menjadi saksi yang berani untuk menceritakan tentang Yesus, menceritakan kehidupannya, menceritakan kematiannya di dalam menanggung dosa, menceritakan tentang kebangkitannya yang sudah mengalahkan maut. Kami mengucap syukur Bapa. Kami menyerahkan pada saat ini, kami percaya bahwa Engkau mempercayakan tugas ini kepada kami, supaya kami melalui pemberitaan Injil ini boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, percaya kepada Engkau, dan menjadi percaya dan diselamatkan. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan, supaya Engkau menolong saudara kami, saudara Stefanus Pailalu, yang pada saat ini berada dalam penderitaannya, dan kami mau supaya tanda-tanda mukjizat terjadi dalam kehidupannya. Hari ini Bapa, hari ini nyatakan tanda-tanda mukjizat-Mu. Engkau jamah Tuhan, pada saat ini tubuhnya, Engkau jamah gula darah, yang pada saat ini melemahkan dia, membuat fungsi organ jantung itu menjadi lemah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pada saat ini kami patahkan segala pekerjaan kuasa penyakit. Dan dalam nama Yesus, pada saat ini kami usirkan penyakit gula darah ini keluar daripada kehidupan saudara kami. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, kuasa bilur-bilur itu yang menyembuhkan saudara kami, saudara Boy Pailalu, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berikan penghiburan dan kekuatan-Mu pada saat ini, supaya tetap kuat di dalam Tuhan, tetap memandang Tuhan, tidak berputus asa, tapi bersukacita. Sampai Engkau memberikan pertolongan yang pasti kepadanya Bapa. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih tetap ada, kuasa-Mu masih tetap sama, sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Berkati dia pada saat ini Bapa. Teguhkan dia supaya tetap bersukacita di dalam Engkau. Berkati istrinya, kami pun serahkan dalam tangan Tuhan, supaya segala kekhawatiran itu dilemparkan kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang akan melenyapkan segala kekhawatiran setiap orang yang percaya kepada Engkau. Engkau pasti akan memberikan kemenangan. Engkau pasti memberikan jalan keluar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua anak-anak-Mu sekalian di dalam tangan-Mu. Dan Engkau ingatkan pada saat ini Bapa, supaya kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu ini saksi di mana mereka berada. Berani menyaksikan tentang Yesus, supaya melalui perkataan mereka, melalui perbuatan mereka yang baik Tuhan, maka nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa boleh dibawa datang kepadamu, percaya akan Engkau, dan diselamatkan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mereka yang bekerja pada minggu ini, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saat ini, dan kami pada saat ini mau mengakhiri ibadah kami. Kami mau menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan berkat yang akan kami terima. Saudara-saudara sekalian, biarlah dimanapun engkau berada ya, jadilah saksi daripada Tuhan, supaya melalui perkataan dan kehidupanmu, nama Tuhan itu dimuliakan. Tuhan mau memakai engkau menjadi alat kemuliaannya. Dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Angkat tangan saudara. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang
untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Dan akhirnya saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Bye. Bye.